Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selvi Sofiatus Solihanur Fazrin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Adapun poin yang pertama yaitu tentang kelahiran Muhammadiyah. Salah satu faktor internal umat Islam yang menjadi sebab didirikannya Muhammadiyah yaitu kondisi pendidikan Islam yang terbelakang. Adanya sindiran dari kaum inteligensi terhadap umat Islam sebagai umat yang kumuh dan terbelakang. Kondisi ini mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan sekolah agama, di mana pelajarannya merujuk kitab pesantren Islam, sedangkan metodenya dan fasilitasnya menggunakan cara yang dikembangkan oleh Belanda, yaitu dengan menggunakan bangku atau meja dan lain-lain. Melalui pendidikan yang modern, Kiai Haji Ahmad Dahlan yakin akan mampu menciptakan manusia yang baik budi, luas pandangan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Munculnya lembaga pendidikan dalam Muhammadiyah merupakan wujud nyata dari gerakan dakwah praksis Muhammadiyah, sehingga kegiatan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan dakwah. Poin yang kedua yaitu model pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah. Yang pertama ada integralistik atau menyatu. Cita-cita pendidikan yang digagas beliau adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat, jasmani, dan rohani. Yang kedua yaitu mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda dalam madrasah-madrasah pendidikan agama, yaitu mengambil beberapa komponen pendidikan yang dipakai oleh lembaga pendidikan Belanda. Dari ide ini Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat menyerap dan kemudian dengan gagasan dan praktek pendidikannya dapat menerapkan metode pendidikan yang dianggap baru saat itu ke dalam sekolah yang didirikannya dan madrasah-madrasah tradisional. Metode yang ditawarkan adalah sintesis antara metode pendidikan modern, barat, dan tradisional. Dari sini tampak bahwa lembaga pendidikan yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan berbeda dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat pribumi saat itu. Yang ketiga, memberi muatan pengajaran Islam pada sekolah-sekolah umum modern Belanda. Muhammadiyah baru memutuskan meminta kepada pemerintah agar memberi izin bagi orang Islam untuk mengajarkan agama Islam di sekolah-sekolah gubernemen pada bulan April 1922. Sebenarnya sebelum Muhammadiyah didirikan ini sudah diusahakan namun baru mendapat izin saat itu. Yang keempat, menerapkan sistem kooperatif dalam bidang pendidikan. Kita dapat melihat adanya kerjasama yang harmonis antara pemerintahan Belanda dengan Muhammadiyah. Keduanya sama-sama memperoleh keuntungan. Pertama dari sikap non-oposisional, yang kedua mendukung program pembaharuan keagamaan termasuk di dalam bidang pendidikan. Sikapnya yang akomodatif dan kooperatif memberikan ketentuan mutlak untuk bertahan hidup di tengah iklim yang sangat tidak ramah terhadap gerakan nasionalis pribumi, dan di saat tidak satupun gerakan yang sebanding dengannya dapat bertahan saat itu, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat masuk lebih dalam pada lingkungan pendidikan kaum misionaris yang diciptakan oleh pemerintah Belanda yang saat itu lebih maju ke depan daripada sistem pendidikan pribumi yang tradisional. Lalu ada perbedaan pendidikan tradisional dan modern. Sistem lama pendidikan yang tradisional diantaranya sistem belajar mengajar weton dan sorogan. Bahan pelajaran semata-mata agama, kitab-kitab karangan ulama pembaharuan yang tidak dipergunakan. Belum ada rancangan pembelajaran yang teratur dan integral, dan yang terakhir hubungan guru dan murid lebih bersifat otoriter dan kurang demokratis. Sedangkan pada sistem yang modern, sistem klasikal dengan cara-cara barat, bahan pelajaran tetap ditambah dengan ilmu pengetahuan umum. Kitab-kitab agama dipergunakan secara luas, baik klasik maupun kontemporer. Sudah diatur serencana pembelajaran, dan yang terakhir diusahakan suasana hubungan guru dan murid lebih akrab, bebas, dan demokratis. Selanjutnya yaitu ada pengaruh pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, membawa pembaruan dalam bentuk kelembagaan pendidikan yang semula sistem pesantren menjadi sistem sekolah. Yang kedua, memasukkan pelajaran umum kepada sekolah-sekolah keagamaan atau madrasah. Yang ketiga, mengadakan perubahan dalam metode pengajaran dari yang semula menggunakan metode weton dan sorogan menjadi lebih berinovasi. Yang keempat, mengajarkan sikap hidup terbuka dan toleran dalam pendidikan. Yang kelima, mengembangkan lembaga pendidikan yang beragam dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dan dari yang berbentuk sekolah agama hingga berbentuk sekolah umum. Berhasil memperkenalkan
Yang keenam, berhasil memperkenalkan manajemen pendidikan modern ke dalam sistem pendidikan yang terencana. Adapun kondisi pendidikan Muhammadiyah saat ini, jenis amal usaha pendidikan yaitu TK atau TPQ dengan jumlah 4.623, sekolah dasar SD atau MI 2.604, sekolah menengah pertama atau SMP MTS 1.772, sekolah menengah atas SMA atau SMK MA 1.143, pondok pesantren 67, perguruan tinggi Muhammadiyah 172, sekolah luar biasa atau SLB 71. Selanjutnya ada pengorganisasian pengelolaan lembaga pendidikan jenis TK ABA, penanggung jawab pimpinan ranting Aisyah, jenis SD atau MI, pimpinan cabang Muhammadiyah Majelis Dikdasmen, SMP atau MTS, pimpinan daerah Muhammadiyah Majelis Dikdasmen, SMA SMK MA, pimpinan wilayah Muhammadiyah Majelis Dikdasmen, pondok pesantren, pimpinan wilayah Muhammadiyah Majelis Dikdasmen, SLB, pimpinan wilayah Muhammadiyah Majelis Dikdasmen, perguruan tinggi, pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Tinggi atau DKTI. Selanjutnya ada Muktamar keempat tahun 2005 Malang, Jawa Timur, LPM 2005, tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak dengan jumlah 4.218, Taman Kanak-Kanak Al-Quran dengan jumlah 933, Sekolah Dasar dengan jumlah 1.132, Madrasah Ibtidah atau Diniyah 1.769, Sekolah Menengah Pertama 1.184, Sekolah Menengah Atas 511, Sekolah Menengah Kejuruan 263, Madrasah Sanawiyah 534, Madrasah Aliyah 172, Pondok Pesantren 59, Universitas atau Sekolah Tinggi 106, Akademi Politeknik 59, dengan jumlah seluruhnya yaitu 10.940. Selanjutnya ada pengorganisasian pengelolaan lembaga pendidikan. Yang pertama, pimpinan Muhammadiyah berhak mengatur penyelenggaraan lembaga pendidikan, sehingga setiap pengelola, kepsek atau rektor harus tunduk pada aturan organisasi. Yang kedua, model pengelolaan keuangan dilakukan dengan sistem subsidi silang, sehingga sekolah atau PTM yang kaya atau dananya cukup membantu sekolah yang dananya kurang dengan diatur oleh pimpinan Muhammadiyah. Yang ketiga, semua aset yang dimiliki oleh lembaga pendidikan adalah milik persyarikatan, sehingga apabila terjadi perselisihan yang mengakibatkan penutupan, maka semuanya kembali menjadi milik Muhammadiyah. Yang keempat, pengelola amal usaha termasuk lembaga pendidikan bertanggung jawab kepada pimpinan Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dasar pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, pendidikan akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh yang berkeseimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, keyakinan dan intelek, perasaan dan akal dunia dan akhirat. Yang ketiga, pendidikan sosial, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Dalam Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000, ada program umum bidang pendidikan meliputi 6 item, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan pengembangan kualitas dan misi pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang melalui perencanaan strategis yang dapat mencapai tujuan pendidikan sebagaimana cita-cita pendiri Muhammadiyah dan sekaligus menjadi ciri khas pendidikan Muhammadiyah sebagai institusi pendidikan dan kebudayaan Islam. Yang kedua, memasukkan fungsi kaderisasi atau pengkaderan dalam perencanaan strategis dan penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan pendidikan Muhammadiyah, yaitu manusia muslim yang berakhlak mulia, cerdas dan berguna bagi umat dan bangsa. Yang ketiga, menyiapkan pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang dalam memasuki persaingan yang keras dan kualitatif pada era globalisasi dengan kemampuan mengembangkan ciri khas pendidikan Islam yang dapat menjadi model keunggulan di masa depan. Yang keempat, pengembangan sekolah-sekolah unggulan hendaknya tidak mengarah pada eksklusivisme dan semata-mata mengembangkan kualitas kognisi dan skill dari subjek didik, dan yang terakhir, khususnya mengenai Taman Kanak-Kanak Bastanul Atfal, Playgroup, dan Taman Pendidikan Al-Quran dan Pendidikan
serta non-formal lainnya hendak dijadikan wahana persemaian penamaan iman, akhlak atau kepribadian dan kreativitas yang sesuai dan tidak mematikan perkembangan jiwa anak-anak. Baik, itulah tadi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.